Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Suasana kamar tidur kami hening. Hanya terdengar dengkuran halus dari Bram, suamiku yang kupikir sudah terlelap sejak 1 jam lalu. Namun, sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Getaran halus di sisi tempat tidur membuat mataku yang sedari tadi terpejam pura-pura tidur sedikit terbuka di balik selimut tebal. Bram bergerak pelan, sangat hati-hati. Ia bangkit dari posisinya, meraih ponsel yang ia letakkan di nakas, lalu berjalan mengendap-endap menuju balkon kamar. Cahaya bulan yang menelusup dari celah gorden memperlihatkan siluet tubuhnya yang tegap. Tubuh lelaki yang dulu kucintai setengah mati. Lelaki yang kuangkat derajatnya dari seorang staf biasa menjadi direktur di salah satu anak perusahaanku. Aku menajamkan pendengaran, jantungku berdegup kencang. Bukan karena cinta, melainkan karena adrenalin kebencian yang perlahan membakar logikaku. "Halo sayang?" Suaranya terdengar berbisik, namun tajam di telingaku yang sudah terlatih waspada. Iya, dia sudah tidur. Tidur seperti kerbau. Dia tidak tahu apa-apa. Ada jeda sejenak. Bram tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat menjijikan. "Tenang saja, Selena. Semua sudah beres. Sertifikat tanah, ruko, bahkan saham perusahaan utama. Aku sudah berhasil memalsukan tanda tangannya bulan lalu. Notaris bayaran itu bekerja dengan sangat baik. Sekarang, secara hukum hampir 80% aset Cynthia sudah atas namaku. Dia wanita bodoh yang terlalu percaya pada suaminya." Aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat hingga terasa perih. "Wanita bodoh," katanya. 7 tahun aku membangun kerajaan bisnis warisan ayahku, melipat gandakan aset, dan dia pikir aku sebodoh itu tidak menyadari pergerakan asetku sendiri. "Besok adalah hari hanya," lanjut Bram. Suaranya makin bersemangat. "Aku sudah bilang padanya aku ada perjalanan bisnis ke Singapura selama seminggu. Padahal kita akan terbang ke Paris. Sayang, kita akan menikah di sana. Lalu bulan madu keliling Eropa dengan uang wanita bodoh itu." Air mataku tidak menetes. Aneh sekali. Biasanya seorang istri akan hancur mendengar ini. Tapi aku justru merasa dingin. Hatiku membeku. Rasa sakit itu ada, tapi tertutup oleh rasa muak yang luar biasa. Oh ya, soal perhiasan dan uang tunai di brankas, besok pagi aku akan mengurasnya. Aku akan minta dia mengisi saldo kartu debit prioritas itu sampai penuh. Kau tahu kan limitnya miliaran? Kita akan belanja sepuasnya di Champs-Élysées. Aku mendengar suara kecupan jauh lewat telepon. "I love you too, Selena. Sabar ya, besok malam kita bebas. Selamat tinggal kemiskinan. Selamat tinggal Cynthia." Si workaholic membosankan. Bram menutup teleponnya lalu kembali masuk ke kamar. Aku segera mengatur napas, membuat ritme teratur seolah-olah aku sedang bermimpi indah. Ia naik ke tempat tidur, menarik selimut, dan yang membuatku ingin muntah, mencium keningku sekilas. "Tidurlah yang nyenyak, donaturku." Bisiknya pelan, sangat pelan, nyaris tak terdengar. Tapi aku mendengarnya. Malam itu aku tidak tidur lagi. Mataku menatap langit-langit kamar yang gelap, merangkai setiap kepingan rencana yang sudah kusiapkan. Bram tidak tahu satu hal. Sejak 3 bulan lalu ketika aku pertama kali mencium bau parfum wanita lain di kemejanya, aku sudah menyewa detektif swasta. Aku tahu siapa Selena, mantan model majalah dewasa yang bangkrut dan terlilit hutang pinjaman online. Dan soal aset, Bram mungkin berpikir dia pintar, dengan menyuap notaris. Tapi dia lupa. Aku adalah Cynthia. Notaris yang dia suap itu adalah orang kepercayaanku yang sedang bersandiwara. Dokumen yang Bram tanda tangani bukan pemindahan hak milik, melainkan surat pengakuan hutang dan pelepasan hak harta Gonogini yang sah di mata hukum jika dia terbukti berkhianat. Dia tidak membalik nama makan hartaku. Dia justru baru saja menandatangani surat kematian finansialnya sendiri. Tapi itu belum cukup. Mengambil kembali aset secara hukum terlalu bersih untuk pengkhianat seperti dia. Aku ingin dia merasakan terbang tinggi, menyentuh awan, lalu kujatuhkan ke jurang tanpa dasar. Besok adalah pertunjukannya. Pagi datang dengan sinar matahari yang cerah, kontras dengan kegelapan hatiku. Aku bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan seperti istri yang berbakti. Nasi goreng kesukaan Bram sudah tersaji di meja makan ketika dia turun dengan wajah segar bugar, wajah penuh kepalsuan. "Selamat pagi, sayang." Sapanya lalu duduk dan melahap sarapannya. "Wah, enak sekali. Kamu memang istri terbaik." Aku tersenyum, menuangkan kopi ke cangkirnya.
Tentu saja, kamu kan mau perjalanan bisnis ke Singapura hari ini. Aku harus memastikan kamu kenyang dan sehat. Bram tersedak sedikit, lalu tertawa canggung. Ah iya, Singapura, proyek besar. Mungkin aku akan sangat sibuk, jadi kalau aku jarang membalas pesan jangan marah ya. Aku mengerti mas, kamu kan bekerja keras untuk masa depan kita dan Kayla. Jawabku lembut. Kayla, putri sematawayang kami yang baru berusia 5 tahun masih tidur di kamarnya. Syukurlah, dia tidak melihat wajah munafik ayahnya pagi ini. Tiba-tiba, Bram meletakkan sendoknya. Wajahnya berubah serius. Mode manipulatifnya aktif. Rin, begini, untuk operasional di sana aku butuh dana liquid yang cukup besar. Kartu kredit perusahaan sedang limit karena pembayaran vendor kemarin. Bisa tidak kamu transfer ke kartu debit pribadiku atau isi saja rekening peganganku sekitar 2 miliar. 2 miliar, angka yang fantastis untuk perjalanan bisnis seminggu. Dia benar-benar ingin menguras habis hartaku. Sebelum kabur, aku menatap matanya dalam-dalam. Tidak ada rasa bersalah di sana, hanya ketamakan. 2 miliar, bukankah itu terlalu banyak untuk akomodasi? Ada entertain klien sayang, kamu tahu kan, melobi investor butuh modal. Nanti kalau proyek goal, uangnya kembali 10 kali lipat. Bujuknya, tangannya menggenggam tanganku, tangan yang semalam memegang ponsel untuk menghubungi selingkuhnya. Baiklah, kataku sambil tersenyum manis. Nanti siang aku transfer, kamu fokus saja siap-siap. Senyum kemenangan terukir di bibirnya. Terima kasih sayang. Kasihan sekali. Mereka berdua tertawa kecil, tawa yang penuh dengan kerendahan moral. Setelah proses check-in dan imigrasi yang berjalan mulus, karena Cynthia belum melaporkan apapun, mereka masuk ke lounge eksklusif. Bram memesan segelas campa. Ia merasa di atas angin. Adrenalin keberhasilan membuatnya mabuk kepayang. Sambil menyesap champagnenya, Bram mengeluarkan ponsel. Ia menatap layar melihat foto profil Cynthia di WhatsApp. Wajah polos istrinya yang sedang tersenyum memeluk Kayla. Dulu wajah itu yang memberinya kedamaian. Sekarang wajah itu hanya mengingatkannya pada rasa rendah iri karena hidup di bawah bayang-bayang kesuksesan istri. "Kamu mau apa?" tanya Selena. Melihat Bram menatap ponsel dengan intens. "Aku mau mengakhiri sandiwara ini." Geram Bram. "Aku tidak mau menunggu sampai besok. Aku ingin dia tahu sekarang. Aku ingin membayangkan wajahnya hancur saat kita terbang di atas awan." Selena menyeringai jahat. "Lakukan sayang. Biar dia tahu siapa pemenangnya." Jari jemari Bram menari di atas layar ponsel. Ia mengetik pesan yang sudah ia susun di kepalanya sejak lama. Kata-kata yang dirancang untuk melukai, menghina, dan meruntuhkan mental Cynthia. Tanpa ragu, ia menekan tombol kirim. Di sisi lain kota, di dalam rumah mewah yang kini terasa sunyi, aku duduk di sofa ruang tengah dengan segelas anggur merah di tangan. Lampu ruanganku matikan, hanya cahaya televisi yang menyala tanpa suara yang menerangi wajahku. Ponselku bergetar di atas meja marmer. Aku meliriknya. Nama suamiku muncul di layar. Ah, saatnya tiba. Aku mengambil ponsel itu dengan tenang, membuka kuncinya, dan membaca pesan panjang yang baru saja masuk. Bram, wanita bodoh. Asal kamu tahu, saat kamu baca pesan ini, aku sudah mau terbang. Aku tidak pergi ke Singapura. Aku pergi ke Paris bersama Selena. Wanita yang jauh lebih bisa memuaskanku daripada kamu yang kaku dan membosankan. Mulai sekarang, aku ceraikan kamu. Jangan harap aku kembali. Hartamu sudah kuambil semua. Cek saja brankasmu yang kosong melompong itu. Sertifikat, uang tunai, perhiasan, semua sudah ada di tanganku. Di dalam koper yang kubawa ini, rekeningmu juga sudah kukuras habis. Kamu pikir kamu pintar karena punya perusahaan? Kamu cuma wanita miskin yang menyedihkan sekarang. Selamat tinggal Cynthia. Selamat menikmati hidup barumu sebagai janda miskin. Aku dan Selena akan hidup seperti raja dan ratu di Eropa dengan uangmu. Aku membaca pesan itu sekali, lalu 2 kali. Tidak ada air mata, tidak ada histeria. Yang ada hanya rasa geli yang luar biasa. Dia benar-benar percaya diri. Dia benar-benar mengira dia telah menang. Bram berpikir aku akan melempar ponsel ini ke dinding. Menjerit, menangis, lalu menelponnya sambil memohon. Dia ingin menikmati drama itu. Tapi aku adalah pemain catur, bukan pemain sinetron. Dengan jari yang stabil, aku mengetik balasan singkat. Aku memilih emotikon senyum yang paling lebar. Wajah kuning dengan mata menyipit dan senyum gigi terlihat. Aku senang. Selamat bersenang-senang. Hanya itu, 3 kata dan 1 simbol yang mewakili kematian egonya nanti. Setelah menekan kirim, aku segera membuka aplikasi kontak. Aku mencari nomor Pak Surya, manajer prioritas ban yang menangani semua rekening perusahaan dan pribadiku. "Halo Bu Cynthia, malam-malam begini ada yang bisa saya bantu?" Suara Pak Surya terdengar sigap. "Pak Surya, maaf mengganggu.
Saya ingin mengaktifkan protokol keamanan level 1 yang kita bicarakan minggu lalu, kataku datar. Hening sejenak di ujung telepon. Pak Surya tahu persis apa artinya. Ibu yakin, ini akan membekukan semua akses kartu tambahan atas nama Pak Bram, termasuk kartu debit prioritas yang baru Ibu isi limitnya, dan memblokir akses mobile bankingnya. Aset akan dikunci total. Lakukan sekarang, Pak. Detik ini juga. Dan satu lagi, laporkan kartu kreditnya sebagai kartu curi. Mencoba lagi. Bip, merah lagi. Maaf, Monsieur, kartunya ditolak. Desit Neh. Ucapnya sopan, namun tatapannya sedikit berubah. Bram tertawa kecil, tawa yang dipaksakan. Ah, tidak mungkin. Itu kartu prioritas limit tanpa batas. Mungkin mesin Anda yang rusak atau koneksinya jelek. Coba lagi. Wanita itu mencoba untuk ketiga kalinya. Hasilnya sama. Tetap ditolak, Monsieur. Keterangannya, pick up card. Kartu harus ditahan karena alasan keamanan. Tapi karena Anda tamu, saya kembalikan saja. Apakah ada kartu lain? Wajah Bram mulai terasa panas. Dia bisa merasakan keringat dingin mulai merembes di punggungnya. Ini pasti kesalahan sistem bank di Indonesia. Dasar bank bodoh. Umpatnya pelan. Pakai yang ini. Bram mengeluarkan kartu kredit platinum pribadinya yang merupakan kartu tambahan dari rekening utama Cynthia. Bip. Ditolak. Bram mengeluarkan kartu ketiga. Ditolak. Antrean di belakang Bram mulai panjang. Tamu-tamu lain yang berpakaian mewah mulai berbisik-bisik dan menatapnya dengan pandangan merendahkan. Tatapan yang seolah berkata, siapa gembel Asia ini yang sok kaya? Selena yang menyadari situasi mulai tidak beres segera menghampiri. Ada apa sih sayang? Kok lama banget? Malu dilihat orang. Bisiknya dengan nada kesal. Kartunya error semua. Sialan. Desis Bram panik. Kamu bawa kartu kreditmu? Tidak pakai punyamu dulu. Nanti aku ganti cash begitu kita buka koper. Uang di koper ada jutaan dolar. Tenang saja. Selena mendengus kasar. Kamu ini gimana sih? Katanya sudah siap semua. Dengan wajah masam, Selena mengeluarkan kartu kreditnya sendiri. Kartu dengan limit pas-pasan yang dia jaga mati-matian. Untungnya kartu Selena berhasil untuk membayar deposit 1 malam saja. Hanya 1 malam, Monsieur? Tanya resepsionis memastikan. Iya, 1 malam dulu. Besok saya bayar cash untuk sisanya. Bentak Bram menyambar kunci kamar dan menarik tangan Selena kasar. Harga dirinya tercabik-cabik di logi mewah itu. Mereka berjalan menuju lift dalam diam. Aura kemarahan menguar dari tubuh Selena. Kamu bikin malu, sembur Selena begitu pintu lift tertutup. Katanya direktur, masa semua kartu ditolak? Jangan-jangan Cynthia sudah tahu. Tidak mungkin, sangkal Bram cepat. Meski hatinya mulai ragu. Paling sistem bank sedang maintenance, atau Cynthia cuma blokir kartu. Dia tidak tahu soal uang tunai dan emas di koper. Itu yang paling penting. Nilai di koper itu jauh lebih besar dari limit kartu-kartu sialan itu. Sampai di kamar suite yang mewah, Bram tidak sempat mengagumi pemandangan menara Eiffel dari jendela. Dia langsung melempar koper Louis Vuitton itu ke atas tempat tidur ukuran king size. Ayo kita buktikan, kata Bram dengan napas memburu. Dia menatap Selena. Kamu akan lihat gunungan uang dan emas. Kamu akan menyesal sudah marah-marah tadi. Selena melipat tangan di dada. Menunggu? Buka. Sekarang tangan Bram sedikit gemetar saat menyentuh kombinasi angka kunci koper. Klik. Kunci terbuka. Klik. Sisi satunya terbuka. Jantung Bram berdegup kencang, membayangkan kilau emas yang akan menenangkan jiwanya. Dengan gerakan dramatis, dia menyentak resleting dan membuka koper itu lebar-lebar. Voila! Kata-katanya terhenti di tenggorokan. Matanya melotot nyaris keluar. Napasnya tercekak seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekik lehernya. Hening. Kamar mewah itu sunyi senyap. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar di dalam koper itu. Tidak ada tumpukan dolar hijau. Tidak ada kilau emas batangan. Tidak ada kotak bludru berisi berlian. Yang ada hanyalah tumpukan kain kumal. Selena mendekat. Matanya menyipit. Apa-apa ini? Bram mematung. Tangannya gemetar hebat saat meraih isi koper itu. Dia menarik sehelai kain bermotif batik pudar yang sudah sobek di bagian ketiak. Itu daster bekas Butini, pembantu mereka. Dia menarik lagi kain lainnya. Lap dapur yang masih ada bercak noda minyak dan sambal yang mengering. Baunya apak. Bau keringat lama dan bumbu dapur langsung menyeruak memenuhi kamar hotel yang wangi lavender itu. Di bawah tumpukan daster dan lap kotor itu, ada beberapa batu bata merah yang dibungkus koran bekas. Pemberat yang membuat koper itu terasa meyakinkan saat dibawa. Mana uangnya? Suara Selena mulai naik 1 oktav. Bram, mana uangnya? Bram membongkar isi koper itu dengan panik seperti orang gila. Dia melempar daster-daster bekas itu ke lantai, mengobrak-abrik koran bekas, mencari kompartemen rahasia yang tidak pernah ada. Tidak mungkin. Bram bergumam, wajahnya pucat pasi seperti mayat.
Aku sendiri yang memasukkannya. Aku melihatnya, emasnya, uangnya. Lalu matanya menangkap sesuatu. Di dasar koper, di bawah tumpukan sampah itu, ada sebuah amplop merah muda yang wangi. Sangat kontras dengan isi koper yang menjijikan. Dengan tangan gemetar, Bram membuka amplop itu. Di dalamnya ada selembar foto dan secari kertas. Fotonya adalah foto selfie Cynthia yang sedang tersenyum manis sambil memegang gepokan uang dolar dan kalung berlian yang seharusnya ada di koper ini. Dan tulisan di kertas itu ditulis dengan tinta emas yang indah. Halo, mantan suamiku sayang. Senang. Bagaimana? Paris? Indah? Kuharap kamu suka koleksi daster musim gugur terbaruku. Itu daster bekas Butini yang sudah mau dibuang. Tapi kupikir lebih cocok dipakai oleh pelakor kesayanganmu daripada dibakar. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu pikir aku bodoh? Aku menukar kopernya saat kamu berak. Bram, saat kamu sibuk membuang kotoranmu, aku membuang kotoranku, yaitu kamu, dari hidupku. Nikmatilah Paris tanpa uang sepeser pun. Kartumu sudah mati, hartamu nol. Dan oh ya, Selena, semoga kamu suka pria miskin. Karena Bram sekarang lebih miskin dari pengemis di perempatan lampu merah Jakarta. Selamat menjadi gelandangan internasional. Tertanda, Cynthia, pemilik hartamu yang sebenarnya. Kertas itu jatuh dari tangan Bram. Lututnya lemas. Dia ambruk ke lantai karpet tebal dikelilingi daster bolong dan lap dapur. Bram! Teriakan Selena memecahkan kesunyian. Wanita itu menyambar kertas itu, membacanya sekilas, lalu melempar tas tangannya ke wajah Bram. Dasar laki-laki tolol, penipu, bodoh. Selena menjerit histeris, memukuli Bram dengan tasnya. Kamu bilang kamu kaya, kamu bilang kamu sudah ambil semuanya. Ternyata kamu cuma bawa sampah. Kita di Paris, Bram, di Paris. Tanpa uang, kartuku cuma cukup buat bayar hotel ini doang. Besok kita makan apa? Pulang pakai apa? Bram tidak menjawab. Dia hanya menatap kosong ke arah tumpukan batu bata. Dunianya runtuh. Langit-langit kamar hotel seesa ambrol menimpanya. Dia ingat senyum Cynthia tadi pagi, ciuman tangannya, nasi goreng itu. Selamat bersenang-senang, pesan Cynthia tadi. Sekarang dia paham, itu bukan ucapan selamat, itu adalah vonis hukuman mati. Di luar jendela, menara Eiffel berkelip-kelip indah, seolah menertawakan dua orang bodoh yang baru saja jatuh dari puncak dunia ke dasar neraka dalam hitungan menit. Malam pertama di Paris yang seharusnya menjadi malam penuh gairah dan kemewahan, berubah menjadi arena tinju tanpa wasit. Kamar presidential suite di Hotel Le Meorici itu kini berantakan bukan karena percintaan, melainkan peperangan. Kau penipu bangsat, jerit Selena. Suaranya serak karena sudah 2 jam ia memaki tanpa berhenti. Selena melempar bantal, vas bunga kecil hingga menu layanan kamar ke arah Bram yang duduk meringkuk di sudut sofa. Wajah Bram yang biasanya sombong dan kelimis kini kusut masai. Ada goresan merah di pipinya, bekas kuku Selena yang mendarat tadi, saat mereka berebut dompet untuk mengecek sisa uang tunai. Yang ternyata hanya ada beberapa lembar ratusan ribu dan sedikit euro recehan sisa kembalian taksi. Selena, tenang dulu, kita harus berpikir jernih. Bram mencoba membela diri, mengangkat kedua tangannya, marah-marah tidak akan mengubah isi koper itu jadi uang. Berpikir jernih, Selena tertawa histeris. Air mata kemarahan melunturkan maskaranya hingga wajahnya tampak seperti hantu. Kau menyeretku ke negara orang, janji manis mau beli tas Hermes, mau keliling Eropa, tapi ternyata kau cuma bawa sampah. Kau tahu Bram, aku meninggalkan gundungku yang lama demi kamu. Aku pertaruhkan semuanya karena aku pikir kau sukses menipu istrimu. Ternyata kau yang ditipu mentah-mentah. Kata-kata itu menohok ulu hati Bram. Ditipu mentah-mentah, kalimat itu berulang-ulang di kepalanya. Bayangan wajah Cynthia yang tersenyum memberinya koper itu terus menghantui. Betapa bodohnya dia, betapa naifnya dia mengira Cynthia adalah wanita rumahan yang tidak tahu apa-apa. Cynthia adalah pebisnis. Dia biasa membaca gerak-gerik lawan, dan Bram, suaminya sendiri, adalah lawan yang paling mudah dia baca. Kita masih punya tiket pulang kan? Tanya Selena tiba-tiba. Matanya menyala penuh harap. Cek emailmu. Tiket pulang? Bram buru-buru merogoh saku celananya, mengambil ponselnya. Dia mencoba membuka email konfirmasi penerbangan. Namun nasib buruk sepertinya enggan pergi. Sial, desis Bram. Kenapa? Jangan bilang tiket pulang kita di-cancel. Suara Bram bergetar. Notifikasinya baru masuk. Pembelian tiket dibatalkan sepihak oleh pemegang kartu utama karena terindikasi penipuan. Cynthia, dia miripkan tiket pulang kita. Selena menjerit panjang, lalu ambruk ke lantai. Dia menangis meraung-raung memukuli karpet mahal hotel itu. Mereka terjebak di benua yang berbeda, tanpa uang, tanpa tiket pulang. Dan besok pagi, mereka harus keluar dari hotel ini, karena deposit kartu kredit Selena hanya cukup untuk 1 malam. Pagi di Paris datang dengan langit kelabu yang mendung seolah turut berduka atas nasib 2 manusia serakah ini. Pukul 11 siang, telepon kamar berdering. Resepsionis mengingatkan waktu check out. Dengan langkah gontai, Bram dan Selena keluar dari kamar.
Perut mereka berbunyi nyaring. Mereka belum makan sejak di pesawat kemarin sore. Rasa lapar mulai menggerogoti logika, menyisakan insting bertahan hidup yang purba. Bram menyeret koper Louis Vuitton itu. Isinya sudah dia buang. Batu bata dan kain lap dapur itu dia tinggalkan di tempat sampah kamar. Sekarang koper itu kosong, seringan harga dirinya saat ini. Dia tetap membawanya karena hanya itu barang berharga yang tersisa. Berharap mungkin bisa dijual di pasar Loa. Di lobi, tatapan resepsionis yang kemarin ramah kini berubah dingin. Kunci kamar, Monsieur. Pintanya tanpa senyum. Setelah proses administrasi selesai, mereka didorong keluar dari pintu putar hotel itu. Kembali ke trotoar dingin Paris. Angin musim gugur yang menusuk tulang langsung menyambut mereka. Selena berapatkan trenchcoat-nya yang tipis. Dia menggigil bukan hanya karena dingin, tapi karena ketakutan. "Sekarang apa?" tanya Selena ketus. "Aku lapar, Bram. Aku mau makan." "Aku juga lapar, Selena. Jangan merengek," bentak Bram. Stres membuatnya kehilangan kesabaran. "Ayo, kita jalan cari wifi gratis. Aku harus menelpon Cynthia. Hanya dia jalan keluar kita." "Kau mau minta tolong sama dia? Kau tidak punya malu?" cibir Selena. Persetan dengan malu. "Kau mau mati beku di sini jadi gelandangan?" Mereka berjalan menyusuri Rue dari Rivoli. Toko-toko kue memajang kruasang dan makaron yang menggugah selera di etalase kaca, membuat air liur mereka menetes. Tapi mereka hanya bisa menelan ludah. Orang-orang berlalu lalang dengan pakaian modis, tertawa, menikmati hidup. Bram dan Selena merasa seperti alien yang terbuang. Akhirnya, mereka menemukan taman umum yang memiliki akses wifi gratis. Bram duduk di bangku taman yang dingin. Tangannya gemetar saat membuka aplikasi WhatsApp. Nama istriku masih ada di sana. Dulu dia ingin menghapusnya, tapi sekarang nama itu adalah satu-satunya harapan. Bram menekan tombol panggilan video. Berdering, berdering. Jantung Bram mau copot. "Angkatlah, Rin. Tolong angkat." Tiba-tiba layar berubah. Wajah Cynthia muncul. Dia sedang duduk di kursi kerjanya yang besar di kantor, mengenakan blazer putih yang elegan. Di belakangnya terlihat pemandangan gedung pencakar langit Jakarta. Dia tampak berwibawa, cantik, dan yang paling menyakitkan bagi Bram, sangat bahagia. "Halo mantan suami," sapa Cynthia datar. Tidak ada kemarahan dalam suaranya, hanya ketenangan yang mengerikan. "Bagaimana Paris? Sudah puas belanja?" "Cynthia." Suara Bram pecah. Dia hampir menangis. "Rin, tolong aku. Tolong kami. Kami terdampar. Kartu tidak bisa dipakai. Tiket pulang hangus. Kami tidak punya uang sepeser pun. Kami belum makan." Di layar, Cynthia menyesap kopinya perlahan. "Oh begitu. Sayang sekali. Padahal aku dengar es cargot di sana enak." "Rin, jangan bercanda. Ini serius." Bram memelas. Dia merendahkan suaranya, membuang egonya jauh-jauh. "Maafkan aku, Rin. Aku hilaf. Aku bodoh. Aku minta maaf sudah mengkhianatimu. Tolong transfer sedikit saja uang untuk kami beli tiket pulang. Aku janji akan ganti setelah sampai Jakarta. Aku akan sujud di kakimu." Selena di sebelah Bram ikut mendekat ke layar. Wajahnya memelas. "Mbak Cynthia, tolong Mbak, saya salah." Cynthia tertawa. Tawa yang renyah namun tajam. "Kalian ini lucu sekali. Kemarin bilang aku wanita bodoh. Sekarang memelas seperti kucing kurap," kata Cynthia, tatapannya menajam. "Dengar baik-baik Bram. Kita sudah bercerai secara agama saat kau mengucapkan talak lewat pesan itu. Secara hukum, pengacaraku sedang mengurusnya. Jadi jangan hubungi aku lagi dengan sebutan suami." "Tapi Rin, aku akan mati di sini." "Itu urusanmu," potong Cynthia cepat. "Aku sedang sibuk. Aku sedang membangun perusahaan, memperluas ekspansi bisnis yang selama ini terhambat, karena aku terlalu sibuk mengurus suami manja sepertimu. Sekarang tanpa beban bernama Bram, perusahaanku meroket. Aku menikmati kekayaanku. Bram sendiri, bersama anakku, tanpa parasit." "Rin, setidaknya demi Kayla." Bram mencoba menggunakan kartu terakhirnya, anaknya. Wajah Cynthia mengeras. "Jangan sebut nama anakku dengan mulut kotormu itu. Kayla sudah kuberitahu bahwa ayahnya sedang pergi jauh dan mungkin tidak akan kembali karena memilih jalan yang salah. Dia baik-baik saja. Dia bahagia tanpa ayah yang mencuri uang ibunya." "Rin, cukup Bram. Nikmati liburanmu. Kau mau jadi gelandangan di Paris? Silahkan. Itu hukuman yang pantas buat laki-laki yang memberi makan selingkuhannya dengan uang istri. Dan buat kamu, Selena." Cynthia menatap lurus ke arah Selena lewat layar. "Ambil saja, Bram. Dia milikmu seutuhnya sekarang. Gratis, tanpa harta, tanpa jabatan, tanpa harga diri. Selamat menikmati sampah yang kau curi." Klik, sambungan terputus. Bram menatap layar ponsel yang kembali ke menu utama. Harapan terakhirnya baru saja dipatahkan dengan kejam. Dia benar-benar membiarkan kita mati," bisik Clara.
wajahnya pucat pasi. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, lampu-lampu jalan mulai menyala, udara semakin dingin, perut mereka semakin sakit melilit karena lapar. Mereka bangkit dari bangku taman, tidak tahu harus kemana. Jual koper ini, kata Selena tiba-tiba. Kita cari toko barang bekas. Koper ini asli kan? Pasti laku. Mata Bram berbinar sedikit. Benar, koper LV ini harganya puluhan juta. Kalau dijual cepat, mungkin mereka bisa dapat uang untuk makan dan hotel melati beberapa hari. Mereka berjalan mencari toko sekonan luxury atau pegadaian. Setelah berjalan kaki hampir 2 kilometer dengan kaki lecet, mereka menemukan sebuah toko vintage yang masih buka. Bram masuk dengan percaya diri, meletakkan koper itu di meja. Aku mau jual ini, Louis Vuitton asli, kata Bram dalam bahasa Inggris terbata-bata. Penjaga toko, seorang pria tua berkacamata memeriksa koper itu. Dia melihat nomor serinya, meraba bahannya, lalu mengecek gagangnya. Pria tua itu menggeleng. Maaf, Monsieur, saya tidak bisa terima ini. Kenapa? Ini asli. Saya beli di Plaza Indonesia. Seru Bram panik. Mungkin asli, jawab pria itu dengan aksen Prancis yang kental. Tapi gagangnya rusak, rodanya macet dan ada goresan besar di bagian bawah. Kondisinya buruk. Lagi pula model ini sudah tua dan tidak banyak peminatnya. Kami tidak membeli sampah. Sampah, kata itu lagi. Mereka diusir keluar. Malam itu, di bawah jembatan Pont Neuf yang indah, 2 orang warga negara Indonesia duduk meringkuk saling membelakangi. Bram memeluk koper kosongnya yang tak laku dijual. Selena menangis tanpa suara, karena air matanya sudah habis. Di seberang sana, kapal pesiar Sungai Seine lewat dengan gemerlap lampu dan suara musik pesta. Orang-orang berdansa, makan enak, dan tertawa. Sementara Bram dan Selena, sang direktur dan sang model, kini resmi menjadi gelandangan di salah satu kota termahal di dunia. Perut Bram berbunyi keras sekali, memecah keheningan yang menyedihkan itu. Aku benci kamu, Bram, bisik Clara lirih di tengah dinginnya angin malam. Aku juga benci diriku sendiri, jawab Bram dalam hati, memejamkan mata, berharap ini semua hanya mimpi buruk, tapi rasa dingin di kulitnya terlalu nyata untuk diingkari. Ia masih punya sedikit harapan bodoh bahwa mungkin Cynthia merasa kasihan dan mencabut blokirnya, atau mungkin ada teman yang bisa dihutangi. Dengan tangan gemetar, Bram menyalakan data seluler yang menumpang wifi taman. Notifikasi berondongan masuk, bukan pesan bantuan, tapi tagihan dan makian dari debt kolektor pinjaman online yang nomornya dijadikan kontak darurat oleh Selena. Bram mengabaikan itu dan membuka Instagram. Postingan paling atas di feed-nya adalah dari akun resmi perusahaan Cynthia. Foto itu baru diunggah 1 jam yang lalu. Di sana, terlihat Cynthia berdiri di podium sebuah acara bisnis bergengsi di Jakarta. Ia mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang elegan, memegang piala penghargaan Best Woman Entrepreneur of the Year. Wajahnya bersinar, senyumnya penuh percaya diri. Di sebelahnya berdiri Kayla, anak mereka yang juga tersenyum lebar memegang buket bunga. Captionnya tertulis, "Terima kasih atas penghargaan ini. Kesuksesan ini saya dedikasikan untuk putri saya dan tim hebat saya. Membuang beban yang tidak perlu ternyata adalah kunci untuk berlari lebih cepat menuju puncak. Hidup itu indah jika kita dikelilingi orang-orang yang tulus. New chapter, success, no drama." Bram membaca caption itu berulang-ulang. Membuang beban. Beban itu adalah dia. Di kolom komentar, ratusan orang mengeri selamat. Beberapa teman Bram yang dulu sering ia traktir pakai uang Cynthia justru ikut berkomentar memuji Cynthia dan menyindir suami yang hilang. Lihat ini. Bram menyodorkan layar ponsel ke arah Selena. Selena melihat foto itu, melihat betapa cantiknya Cynthia. Melihat berlian asli yang melingkar di leher Cynthia. Berlian yang seharusnya menjadi miliknya jika rencana Bram berhasil. Rasa iri yang membakar dada Selena begitu panas hingga rasanya ia ingin muntah darah. Dia menang, bisik Selena lirih. Dia benar-benar menang, Bram. Dia sedang pesta pora di sana. Sementara kita berebut roti sisa di sini. Tiba-tiba layar ponsel itu meredup. Logo baterai kosong berkedip sekali lalu mati total. Layar menjadi hitam pekat. Geng, koneksi terakhir mereka ke dunia luar telah putus. Harapan mereka padam bersama matinya ponsel itu. Bram menjatuhkan ponsel mati itu ke tanah. Ia menelungkupkan wajahnya ke lutut dan mulai menangis. Bukan tangisan penyesalan yang tulus, melainkan tangisan pecundang yang tidak terima kalah. Cynthia! Bram meraung ke langit malam Paris yang acuh tak acuh. Suaranya hilang di telan angin. Di kejauhan, menara Eiffel berkelap-kelip indah seperti jari tengah raksasa yang diacungkan dunia untuk mereka berdua. Bram sadar, ini bukan lagi soal bertahan hidup. Ini adalah azab instan. Cynthia tidak perlu mengotori tangannya untuk membunuh mereka.
Dia cukup membiarkan mereka hidup dan waktu yang akan menyiksa mereka perlahan-lahan hingga gila. Malam itu, untuk pertama kalinya Bram merindukan suara omelan Cynthia, masakan sederhananya, dan kehangatan rumah yang dulu ia anggap membosankan. Tapi semua itu kini terasa jutaan tahun cahaya jauhnya, tak terjangkau oleh tangan kotor seorang pengkhianat. 2 minggu berlalu, Paris bukan lagi kota cahaya, melainkan kuburan dingin bagi harga diri Bram. Udara musim dingin mulai turun, membekukan sisa-sisa kemanusiaan yang ia miliki. Selena sudah pergi 3 hari lalu. Wanita itu menghilang mengikuti seorang pria tua asing yang ditemuinya di bar. Rela menukar tubuhnya demi sepiring sup hangat dan tempat tidur. Meninggalkan Bram sendiri, Bram memeluk koper Louis Vuitton kosong di lorong stasiun metro yang bau pesing. Ketika polisi imigrasi akhirnya melakukan razia rutin, Bram tidak lari. Ia menyerahkan diri dengan tatapan kosong, pasrah. Paspor kedaluarsa, visa habis, kau ilegal, ucap petugas dingin sambil memasang borgol. Di dalam mobil tahanan yang membawanya ke pusat deportasi, Bram menatap pantulan wajahnya di kaca. Ia bukan lagi seorang direktur atau suami. Ia hanyalah paket sampah yang siap dipulangkan paksa ke Indonesia untuk menghadapi kenyataan yang jauh lebih kejam. Pesawat Garuda Indonesia itu mendarat di Bandara Soekarno-Hatta saat hujan deras mengguyur Jakarta. Langit tampak menangis abu-abu dan suram, persis seperti masa depan laki-laki yang duduk di kursi paling belakang kelas ekonomi, diapit oleh 2 orang petugas imigrasi berbadan tegap. Bram Pratama, pulang. Namun kepulangannya kali ini sangat berbeda dengan keberangkatannya 2 minggu lalu. Tidak ada lounge eksklusif, tidak ada champagne, dan tidak ada senyum angkuh. Ia mengenakan jaket hoodie kumal yang diberikan oleh Dinas Sosial Prancis. Wajahnya tirus ditumbuhi brewok kasar yang tidak terawat, dan matanya cekung tanpa cahaya. Bau tubuhnya adalah campuran antara keringat basi dan keputusasaan. Saat roda pesawat menyentuh landasan, Bram teringat momen ketika ia mengirim pesan kejam pada Cynthia. "Selamat tinggal wanita miskin," tulisnya waktu itu. Ironi menamparnya begitu keras hingga ia ingin muntah. Kini dialah yang miskin. Miskin harta, miskin harga diri, dan miskin moral. "Jalan," perintah petugas di sebelahnya kasar saat pesawat berhenti sempurna. Bram digiring keluar. Ia berharap bisa menyelinap keluar bandara dan menghilang ke gang sempit Jakarta. Tapi Cynthia, arema catur yang selalu berpikir 10 langkah ke depan. Dia tidak hanya memblokir kartu ATM, dia juga memastikan sambutan yang layak bagi suaminya. Tepat di Garbarata, 4 orang polisi berseragam coklat sudah menunggu. Salah satu dari mereka memegang map merah. "Saudara Bram Pratama?" tanya polisi itu tegas. Bram mengangguk lemah, lututnya gemetar. "Anda kami tangkap atas dugaan penggelapan dana perusahaan PT Cynthia Sejahtera senilai 15 miliar rupiah, pemalsuan dokumen aset, dan Bram perhiasan. Ini surat perintah penangkapannya." Bram tidak sempat membela diri. Klek, borgol besi yang dingin melingkar di pergelangan tangannya. Bunyi itu terdengar lebih mengerikan daripada vonis mati. Orang-orang yang baru turun dari pesawat menatapnya. Beberapa berbisik, beberapa merekam dengan ponsel. Bram menunduk dalam-dalam, berharap lantai bandara membelah dan menelannya hidup-hidup. 3 hari kemudian di ruang kunjungan rutan Polda Metro Jayata, Bram duduk di kursi besi yang dingin. Ia mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Rambutnya sudah dicukur paksa. Ia tampak 10 tahun lebih tua. Ia menunggu dengan gelisah. Pengacaranya yang disediakan negara karena ia tidak mampu menyewa pengacara swasta, mengatakan ada seseorang yang ingin menemuinya. Pintu terbuka. Aroma parfum mahal menyeruak masuk. Aroma vanila dan rose yang sangat Bram kenal. Aroma rumah, aroma kemewahan yang dulu ia sia-siakan. Cynthia masuk. Ia tampak menakjubkan, mengenakan terusan sutra berwarna navy yang membalut tubuhnya dengan elegan. Rambutnya disanggul rapi dan wajahnya dipulas makeup tipis yang segar. Di tangannya, ia menjinjing tas Hermes asli, bukan koper berisi sampah seperti yang dibawa Bram. Cynthia duduk di hadapan Bram, terhalang meja kaca. Tidak ada emosi di wajahnya, hanya ketenangan yang menghanyutkan seperti permukaan danau sebelum badai. "Rin," suara Bram parau pecah oleh tangisan tertahan. "Cynthia, maafkan aku." Cynthia menatapnya lekat-lekat. "Halo Bram, bagaimana liburanmu? Aku dengar kau dideportasi karena mengemis di Champs-Élysées. Sangat memalukan untuk seorang mantan direktur." "Aku salah Rin, aku hilaf." Bram bersujud di atas meja, mencoba meraih tangan Cynthia. Tapi Cynthia menarik tangannya dengan jijik. "Tolong cabut laporanmu Rin, aku tidak mau dipenjara. Aku akan lakukan apa saja. Aku akan jadi pembantumu, supirmu, apa saja. Demi Kayla, Rin, Kayla butuh ayahnya." Mendengar nama Kayla, mata Cynthia berkilat tajam. "Jangan sebut nama anakku. Kau kehilangan hak untuk menyebut namanya saat kau mencoba mencuri masa depannya untuk berfoya-foya dengan pelacur itu. Selena yang memaksaku, dia yang menghasutku.
Bram mencoba melempar kesalahan. Kepengecutannya muncul lagi. Cynthia tertawa kecil, tawa yang menusuk, selalu menyalahkan orang lain. Tahu Bram, aku sebenarnya sudah tahu perselingkuhanmu sejak 6 bulan lalu. Aku diam, aku memberimu kesempatan, aku menunggu kau sadar. Tapi apa yang kau lakukan? Kau malah merencanakan untuk menguras hartaku. Kau pikir notaris itu bodoh? Kau pikir aku tidak tahu kau memalsukan tanda tanganku? Bram terbelalak. Jadi semua itu jebakan? Semuanya? Jawab Cynthia santai. Uang 2 miliar yang kutransfer ke kartu debitmu itu dana fiktif dari akun virtual yang sudah kusetting untuk autoblok. Begitu terdeteksi transaksi di luar negeri. Dokumen aset yang kau bawa itu fotokopi warna yang tidak punya kekuatan hukum. Dan koper itu, Cynthia tersenyum miring. Senyum yang membuat darah Bram membeku. Itulah mahakaryaku. Aku ingin kau merasakan bagaimana rasanya berada di puncak harapan, lalu dihempaskan ke dasar kenyataan. Saat kau membuka koper itu di Hotel Bintang 5 dan melihat daster bekas, itulah momen di mana aku merasa puas. Kau menukar istri berlian dengan batu bata. Jadi aku memberimu batu bata yang sesungguhnya. Bram menangis terseduh-seduh. Hatinya hancur bukan karena penyesalan, tapi karena ia sadar ia kalah telak. Ia kalah pintar, kalah strategi dan kalah moral dari wanita yang selama ini ia anggap remeh. Aku akan dipenjara berapa lama, Rin? Tanyanya lirih. Pengacaraku sudah menyiapkan tuntutan berlapis. Penggelapan, pemalsuan, Bram. Dengan bukti-bukti yang kumiliki, minimal 12 tahun. Jawab Cynthia dingin. Dan saat kau keluar nanti, kau akan tua, miskin dan sendirian. Tidak ada yang akan mempekerjakan mantan narapidana penggelapan uang. Tegah kamu, Rin, tegah. Cynthia berdiri mencondongkan tubuhnya ke depan. Kau berniat meninggalkan aku dan anakmu tanpa uang sepeser pun. Kau ingin kami menderita sementara kau bersenang-senang di Eropa. Aku hanya mengembalikan apa yang kau tanam, Bram. Ini panen rayamu. Cynthia merapikan tasnya, bersiap pergi. Oh ya, satu lagi. Cynthia berbalik di ambang pintu. Surat cerai kita sudah diputus pengadilan secara fair stake kemarin karena kau tidak hadir. Hak asuh Kayla jatuh penuh kepadaku. Semua aset kembali kepadaku. Dan rumah orang tuamu yang kau jamin untuk judi online diam-diam tahun lalu, bank sudah mau menyitanya. Tapi aku membelinya. Orang tuamu sekarang tinggal di sana atas belas kasihanku. Jadi jangan harap mereka bisa membantumu. Bram merosot dari kursinya. Ia jatuh ke lantai yang dingin, meraung tanpa suara. Habis. Semuanya habis. Dia benar-benar telah dikuliti hidup-hidup oleh keserakahannya sendiri. Selamat tinggal, Bram. Nikmati duniamu yang baru. Ucap Cynthia, lalu melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Epilog. 1 tahun kemudian, sebuah restoran mewah di roof gedung pencakar langit Jakarta dipenuhi tawa dan denting gelas. Cynthia berdiri di tengah ruangan, memegang gelas wine, dikelilingi oleh kolega bisnis dan sahabat-sahabatnya. Malam itu adalah perayaan ekspansi perusahaannya ke pasar internasional. Selamat ya Bu Cynthia, luar biasa pencapaian tahun ini. Puji seorang investor asing. Terima kasih, ini semua berkat kerja keras tim dan ketenangan. Jawab Cynthia sambil tersenyum penuh arti. Di sudut ruangan, Kayla yang kini berusia 6 tahun sedang bermain dengan gembira bersama pengasuhnya. Anak itu tumbuh cerdas dan bahagia, jauh dari bayang-bayang toksik ayahnya. Cynthia berjalan menuju balkon, menatap gemerlap lampu kota Jakarta di bawah sana. Angin malam menerpa wajahnya. Ia merasa bebas, sangat bebas. Ia teringat kabar terakhir yang ia dengar tentang Selena. Wanita itu tertangkap di perbatasan Italia karena kasus imigrasi dan prostitusi ilegal. Kini mendekam di penjara wanita di sana tanpa ada yang menjenguk. Sementara Bram, ia sedang menikmati menu nasi cadong di penjara Cipidang menjadi bulan-bulanan narapidana lain yang membenci penjahat kerah putih. Keadilan telah menemukan jalannya. Cynthia menyesap wine-nya. Rasanya manis, semanis kemenangan. Ia belajar satu hal penting dalam hidup. Jangan pernah membangunkan singa betina yang sedang tidur, dan jangan pernah meremehkan seorang istri yang diam. Karena ketika istri yang baik hati berubah menjadi jahat, iblis pun akan duduk manis untuk mencatat pelajarannya. Cynthia tersenyum lalu berbalik kembali ke pesta, meninggalkan masa lalu yang kelam di belakang, menyongsong masa depan yang berkilauan seperti berlian yang gagal dicuri suaminya. 5 tahun kemudian, cahaya matahari sore yang keemasan menyusup lembut melalui celah-celah daun kelapa, membiaskan bayangan hangat di beranda sebuah villa pribadi di kawasan Ubud, Bali. Udara berbau harum bunga Kamboja dan ketenangan. Jauh dari hiruk-pikuk Jakarta dan jutaan tahun cahaya jauhnya dari kenangan tentang pengadilan dan penjara.
Cynthia duduk santai di kursi rotan, sebuah buku tebal di pangkuannya. Ia bukan lagi Cynthia yang 5 tahun lalu duduk di ruang tamu gelap menunggu suaminya pulang dengan hati was-was. Cynthia yang sekarang tampak jauh lebih muda, kulitnya bersinar sehat dan garis-garis kecemasan di wajahnya telah hilang sepenuhnya, digantikan oleh garis senyum yang tulus. "Mama, Mama lihat!" Teriakan Bram yang perasa itu memecahkan lamunan Cynthia. Kayla yang kini berusia 10 tahun berlari menaiki tangga kayu villa. Rambutnya panjang terurai, wajahnya cerah ceria. Di tangannya ia memegang sebuah piala emas kecil. "Juara satu resital piano lagi?" tanya Cynthia merentangkan tangannya menyambut pelukan putrinya. "Iya, juri bilang Für Elisku sempurna," seru Kayla bangga, matanya berbinar-binar. "Om Adi Bram juga bilang temponya pas banget." Cynthia tersenyum lebar mengecup puncak kepala Kayla. "Anak mama memang hebat, mama bangga sekali sama Kayla." Nama Adi Bram yang disebut Kayla membuat Cynthia menoleh ke arah jalan setapak. Dari sana berjalan seorang pria tegap dengan kemeja linen putih yang digulung sesiku. Wajahnya teduh, matanya menyipit ramah saat tersenyum. Adi Bram, seorang arsitek lanskap ternama yang Cynthia temui dalam sebuah proyek amal 2 tahun lalu. Pria itu berbeda 180 derajat dari Bram. Adi Bram tidak pernah bertanya tentang saldo rekening Cynthia. Dia tidak pernah meminta dibelikan barang mewah. Dia justru yang sering mengingatkan Cynthia untuk istirahat dari gila kerjanya. Adi Bram mencintai Kayla seperti anaknya sendiri, bukan sebagai alat untuk memanipulasi ibunya. "Selamat ya, Tuan Putri," sapa Adi Bram sambil menyerahkan es krim gelato stroberi pada Kayla. "Hadiah untuk pianis terbaik di Bali." "Makasih Om Adi Bram." Kayla mengambil es krim itu dan berlari kecil ke ayunan di taman. Adi Bram duduk di samping Cynthia, mengambil tangan wanita itu dan menggenggamnya lembut. "Dia tumbuh bahagia, Rin. Kamu berhasil." Cynthia menatap Kayla yang sedang tertawa di ayunan. Hatinya menghangat. Dulu ketakutan terbesarnya saat menceraikan Bram adalah Kayla akan tumbuh dengan trauma broken home. Tapi ternyata membuang sumber racun justru membuat pohon kecil itu tumbuh subur. Tanpa pertengkaran orang tua, tanpa kepalsuan, Kayla tumbuh menjadi anak yang percaya diri dan penuh kasih sayang. "Aku dulu berpikir kebahagiaanku hancur saat Bram mengkhianatiku," gumam Cynthia pelan menatap matahari yang mulai terbenam di ufuk barat. Ternyata itu adalah cara Tuhan membersihkan jalan untuk kebahagiaan yang sesungguhnya. "Masa lalu sudah selesai, Rin," kata Adi Bram lembut. "Bram sudah menjalani hukumannya. Kamu sudah mendapatkan keadilanmu. Sekarang waktunya kamu menikmati panenmu." Cynthia mengangguk. Memang benar, kabar terakhir yang ia dengar, yang sebenarnya tidak ingin ia dengar, tapi disampaikan oleh pengacaranya, Bram baru saja bebas bersyarat bulan lalu. Mantan suaminya itu kini bekerja serabutan di pasar induk, tinggal di kos-kosan sempit, tua sebelum waktunya dan sakit-sakitan. Tidak ada Selena, tidak ada harta, tidak ada hormat. Tapi anehnya, Cynthia tidak lagi merasakan kepuasan dendam saat mendengar itu. Ia hanya merasa netral. Rasa benci itu sudah hilang, karena Bram sudah tidak penting lagi. Bram hanyalah debu kecil di spion kehidupannya yang melaju kencang ke depan. "Kamu benar," jawab Cynthia. Ia menatap Adi Bram, lalu beralih menatap cincin pertunganan sederhana, namun elegan yang melingkar di jari manisnya. Cincin yang diberikan Adi Bram minggu lalu. Bukan berlian raksasa untuk pamer, tapi cincin yang didesain sendiri dengan penuh makna. "Aku sudah menang," bisik Cynthia pada dirinya sendiri. Bukan karena Bram hancur, bukan karena Selena menderita, tapi karena Cynthia berhasil bangkit. Ia berhasil mendidik anaknya dengan baik, ia berhasil membangun kerajaan bisnisnya semakin besar. Dan yang terpenting, ia berhasil membuka hatinya kembali untuk cinta yang sehat dan tulus. Matahari akhirnya tenggelam sempurna, menyisakan semburat ungu di langit. "Ayo makan malam," ajak Adi Bram. Kayla minta pizza buatan rumah. "Ayo," Cynthia berdiri menggandeng lengan calon suaminya itu. Mereka berjalan masuk ke dalam villa yang hangat dan terang. Suara tawa Kayla, aroma masakan, dan kehangatan keluarga kecil itu memenuhi ruangan. Di luar sana malah mungkin gelap, tapi di dalam hati Cynthia, matahari baru saja terbit dan bersinar lebih terang dari sebelumnya.